Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan satu penjelasan. Ini cara-cara untuk menggabungkan sebuah bahan bonsai jenis ficus ya. Sebelum digabung, dari hasil cangkukan tadi kita tanam dulu supaya lebih subur, guys. Ini sudah saya siapkan trimmer ya, guys, untuk mempermudah mencari gerak dasar ya. Jadi mana yang untuk bagian depan, kalau kita putarkan supaya lebih mudah, kita lepas dulu tali pengikatnya. Intinya tadinya supaya nggak gerak ya. Setelah tanam pertama kali, karena akar belum cukup kuat, jadi menggunakan kayu sebagai pengikat ya. Kita pilih, kita lenturkan dulu ya, supaya nanti lebih mudah lagi untuk menggabungkan ataupun mengarahkannya kemana. Untuk bagian pembentukan pangkal, kalau saya untuk penggabungan jenis ficus langsung dari awal. Jadi untuk ke pembentukan pangkal ranting juga memang saya bentuk dari gabungan. Semua bahan ini ada 16 batang dan berukuran, ada yang sebesar telunjuk kelingking. Ini kita pilih dulu ya bagian-bagian yang mau kita gabungkan. Kita pilih juga bagian ranting mana yang akan kita buang. Jadi yang mana ranting yang tidak kita perlukan kita buang dulu supaya lebih rapi. Untuk bagian bawah buang dulu. Karena nggak dipakai juga ya untuk bagian kurang lebihnya 15 cm 15 cm dari bahan mana yang mau kita bentuk bagian pangkal ranting. Kita buang semua, jadi nanti supaya lagi menggabungkan bagian yang mau kita ikat nanti, guys ya. Oke guys, sepertinya sudah cukup ya. Kita pilih dulu dan mana yang akan disatukan dan kita gabung. Pertama kali untuk gerak dasar bagian pangkal ranting, kita pilih untuk bagian yang sebelah kanan, karena kita ngambil dari celah mana yang lebih berdekatan ya. Kita pisahkan dulu, kita pilih. Ini masih ada yang perlu kita buang, guys. Selain nanti kita ikat dan kita press ya. Saya lakukan dulu supaya lebih mudah lagi, supaya lebih lentur untuk menggabungnya nanti.
kita urut dulu guys. Ini juga kita buang saja, ini tidak diperlukan juga. Ini kita sabar juga nih guys ya, harus rapi supaya tidak menyilang. Kita atur dulu, kita susun. Sebetulnya sih kalau untuk ukuran bahan 16 batang ini karena terlalu besar juga ya, dan harus lebih banyak lagi sih kalau kita cangkok lagi nanti ya, kita tambahkan supaya lebih padat lagi. Oke guys, sepertinya sudah cukup ya. Jadi untuk sebesar ini untuk dasar ya. Kemudian nanti kalau sudah ada bibitnya lagi kita tambahkan lagi ya. Kita ikat dulu supaya lebih merekat ya. Nah, diikat seperti ini dulu guys, supaya ngepresnya nanti lebih mudah ya. Kita tambahkan tali karena kawat ini masih belum cukup ya. Untuk sementara kita gunakan tali rapia dulu ya. Kita ikat supaya rapi. Mungkin kalau untuk para ahli ya, untuk penggabungan jenis pikus ini ada sih yang mengatakan sayat supaya lebih cepat untuk menempel. Kalau saya menggunakan alat seperti ini guys, jadi menggunakan baut 14, saya rakit sendiri, jadi tanpa dilukai, cukup saya press menggunakan baut ini. Nah, kalau sudah kita press, kita tambah lagi tali. Sebetulnya kalau ada sih menggunakan karet yang lebih elastis ya. Ini saya gunakan tali rapia aja dulu. Seperti ini. Oke guys, ya, kita lepas dulu ya setelah kita ikat untuk sementara. Nah, kita putar dulu, pindahkan posisi ya. Kita kencangkan lagi ya, untuk supaya lebih ngepres lagi. Oke guys, sudah kita press, lalu kita mulai untuk membentukkan pangkal ranting pertama ya, dari bagian bawah. Kita lekuk dulu supaya lebih mudah lagi untuk menggabungnya. Nah, kalau saya seperti ini, jadi tanpa disayat juga nanti bagian kulit ini akan memecah ya, kalau kita pelintir seperti ini. Kita pelintir jadi satu guys. Lebih bagusnya lagi kita ikat dulu supaya nggak lepas ya. Kita ikat gunakan tali rapia supaya nanti nggak lepas lagi guys. Karena sudah kita bagi ya. Nantinya akan seperti ini guys. Kita pilih lagi bagaimana ini akan kita ikat lagi guys. Kita buang dulu, karena kita pilih untuk bagian yang agak
besar aja untuk bagian bentukan pangkal rantingnya. Dan jika terlalu besar ini memang terlalu kaku ya untuk gabungan. Lebih bagus lagi yang sebesar kelingking lah, yang masih lentur ya. Jadi akan lebih mudah lagi untuk kita gabungkan. Ini yang terlalu numpuk ini harus kita pecah dulu. Kita pisahkan dulu. Lalu saya printer juga. Di bagian bawah kita pilih juga untuk bagian pembentukan pangkal ranting untuk sebelah kiri. Kita pelintir juga guys, bisa pelintir seperti ini. Kita pelintir, lalu nanti kita ikat lagi. Kita coba lakukan inilah supaya lebih rapat lagi, dia lebih padat ya, dan juga untuk memecah bagian kulitnya supaya nanti akan menjadi satu ya, akan menempel. Ini kita buat untuk ranting yang ketiga, untuk bagian belakang kita gabungkan juga, sebagian yang agak besar ya, sebagian yang agak kecil juga ya, kita gabung jadi satu seperti tadi. Kita pelintir, nah, kita pelintir seperti ini supaya lebih cepat lagi untuk menyatu ya. Kita lakukan juga, ini agak terlalu keras. Keras ini karena terlalu besar. Kita pilih bagian untuk mahkota ya, ini lumayan cukup, nggak besar ya, sebesar telunjuk ya. Sama ya guys, kita pelintir juga. Nah ini ya bagian ranting yang kecilnya saya buang, jadi supaya nggak renggang ya, dia lebih bisa padat. Kita pelintir juga. Nanti untuk sementara ya sama aja kita ikat dulu ya. Nah seperti ini guys ya. Saya menggunakan baut ini supaya lebih mudah lagi ya, jadi ikatan ini nggak lepas, dan untuk bagian bawah ini tetap ngepres. Nanti kita lepas juga. Kita bagian ranting yang paling bawah tadi kita gabungkan juga ya, dan kita ikat. Ini kita buang, ini nggak dipakai ya. Kita ikat supaya lebih merekat ya. Setelah ini
yang sudah kita gunakan untuk mengikat, kita tarik lebih kencang lagi. Jadi kita lakukan, kita ikat ke pot ya, untuk supaya lebih melengkung ya, jadi nggak mengarah ke atas, kita ikat ke bagian bawah. Kita ikat ya sekuat mungkin. Seperti ini guys, jadi supaya melengkung ya. Dan juga supaya lebih cepat lagi untuk menempel. Karena kalau kita lakukan seperti ini, pada setelah dipintir tadi, maka kulit ini akan memecah, maka akan mudah cepat menempel jadi satu ya, untuk bagian pangkal ranting ini. Kita ikat lagi supaya lebih rapi ya. Oke, cukup guys. Kita pilih lagi. Nah, ini untuk bagian belakang ya. Ini kita siapkan lagi ya untuk lubang bagian bawah. Nah, karena kita mengikat yang bagian belakang tadi, akan kita lakukan lagi guys ya. Kita siapkan dulu, kemudian kita tarik ke atas, lalu kita lakukan pembentukan pangkal ranting di bagian belakang guys. Ini agak cukup lumayan agak besar-besar juga ini, jadi agak berat ya. Terus betul-betul kuat. Nah, seperti ini guys. Kita ikat juga ya supaya lebih merekat ya. Kita ikat kuat-kuat juga untuk melakukan. Oke guys, nah setelah ini kita ikat ya supaya lebih kuat lagi. Kita berlanjut ke perantingan pangkal ranting yang ketiga ya. Sama saja ini sudah kita pelintir. Ini kita ikat dulu ya, dan nanti ini akan kita lakukan lagi. Kita akan seperti tadi ya, supaya lebih rapi guys. Oke guys, nah seperti inilah ini gerak dasar penggabungan ya. Nah, ini tahap awal penggabungannya guys. Oke guys, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa komen, subscribe juga ya guys.